murid di pavilion bintang jatuh berdiri saat ini. Tatapan mereka terkejut saat melihat ke langit yang jauh. Karena formasi pertahanan yang terbentuk secara alami oleh meteoroid, mereka tidak dapat melihat situasi di luar. Namun, mereka samar-samar dapat merasakan bahwa pavilion bintang jatuh tampaknya menghadapi bencana besar. Feng Zunze dan yang lainnya berkumpul di sebuah lapangan di puncak gunung. Ekspresi mereka tampak serius saat menatap langit. Aula jiwa telah datang, ucap Tianhu Zunze mengernyitkan alisnya dan berbicara dengan suara yang dalam. Ada banyak aura kuat di luar sana. Kali ini, tampaknya aula jiwa benar-benar berniat untuk membasuh pavilion bintang jatuh dengan darah sebagai pencegahan bagi yang lain, ucap dokter peri kecil tampak serius saat dia berbicara. Feng Zunze mengangguk pelan, namun ekspresinya tenang. Dia tahu bahwa hari ini akan tiba cepat atau lambat. Itu hanya masalah waktu. Feng Zunze melangkah maju perlahan. Segel di tangannya berubah dan susunan bintang jatuh di langit beriak. Seketika, ruang perlahan terdistorsi dan situasi di luar tampak jelas di depan mata semua orang. Semua orang tanpa sadar menghirup udara dingin saat melihat pemandangan di luar. Saat ini, area di luar pavilion bintang jatuh telah dikelilingi oleh kabut hitam yang menyelimuti langit. Hampir 100 sosok berdiri di atas kabut hitam di langit yang tidak jauh di depan mereka. Mata yang gelap dan pekat menembus formasi itu dan melihat kelompok Feng Zunze yang berada di dalamnya. Hantu tua Zaising, hantu tua itu juga datang, ucap dokter peri kecil. Dokter peri kecil melirik dan menemukan wajah yang dikenalnya di antara banyak orang berpakaian hitam. Wajahnya berubah dingin saat dia berkata, "Ada juga Hebei Tianzun yang kita temui saat itu," ucap Feng Zunze berkata perlahan dan menggelengkan kepalanya. Wajah kelompok dokter berkecil berubah tanpa sadar ketika mereka mendengar kata-katanya. Tatapan mereka melihat ke arah tempat Feng Zunze yang sedang memperhatikan dan memang terlihat dua orang tua berpakaian hitam dan putih berdiri di sana. Dari penampilan keduanya, mereka secara mengejutkan adalah Tianzun hitam putih. Tianzun yang pernah mereka temui di pegunungan jiwa kematian. 3 Tianzun elit benar-benar telah tiba. Aula jiwa ini tampaknya benar-benar menganggap kita tinggi, ucap Feng Zunze menghela nafas panjang saat dia berkata, "Kepala pavilion Feng, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Aula jiwa telah meluncurkan kampanye besar. Selain itu, dari momentum ini tampaknya mereka tidak hanya di sini untuk menuntut seseorang, ucap seorang tetua dari pavilion bintang jatuh berbicara dengan ekspresi agak ketakutan. Apa yang perlu dikhawatirkan? Aula jiwa bukanlah semacam asosiasi. Mereka berencana untuk membasuh pavilion bintang jatuh dengan darah. Kalau tidak, mengapa mereka langsung mengirim 3 Tianzun elit? Ucap Feng Zunze mengerutkan kening dan menegur. Setelah itu, matanya melihat sekeliling alam bintang. Dia memperhatikan ribuan murid pavilion bintang jatuh itu dan berbicara dengan suara yang dalam. Karena seperti ini masalahnya, tidak ada jalan lain kecuali terlibat dalam pertarungan habis-habisan, ucap Feng Zunze. Tatapan tajam Feng Zunze beralih ke banyak tetua pavilion bintang jatuh dan kemudian berkata, "Semua orang di sini adalah para tetua pavilion bintang jatuh. Hari ini, pavilion bintang jatuh menghadapi musibah yang belum pernah kita hadapi sebelumnya. Apa kalian memiliki rencana untuk hal-hal yang lain?" ucap Feng Zunze. "Kepala pavilion Feng, pavilion bintang jatuh adalah akar kami. Jumlah usaha yang telah kami lakukan untuk itu tidak kurang dari siapapun. Terlepas dari siapapun yang ingin menghancurkannya, kami semua akan berjuang sampai mati melawan mereka," ucap para tetua pavilion. Banyak tetua memiliki ekspresi serius saat mereka berteriak serempak. "Bagus, aku Feng Xian benar-benar memiliki penglihatan yang bagus. Kalau begitu, mari kita bertarung sampai mati. Aku ingin melihat seberapa mendominasi aula jiwa ini," ucap Feng Zunze berteriak dengan kekuatan besar, menyebabkan moral semua murid pavilion bintang jatuh menjadi kuat. Dari sudut pandang banyak orang di sini, pavilion bintang jatuh adalah akar mereka. Jika dihancurkan oleh orang lain, wajah apa yang mereka miliki jika berkeliaran di dataran tengah di masa depan? "Feng Zunze, aku yang tua menasihatimu untuk patuh menyerahkan orang-orang. Formasi hebat pavilion bintang jatuh ini tidak akan bisa melindungimu," ucap Zaising. Mata hantu tua Zaising tampak gelap dan pekat saat dia melihat ke bawah.
Meskipun itu hanyalah lautan pohon, dia mengerti bahwa ini hanya karena formasi besar pavilion bintang jatuh. Teriakan dingin terdengar tetapi tidak ada jawaban yang diberikan. Hantu tua Zaising tanpa sadar tertawa dingin ketika dia melihat ini. Tatapannya beralih ke para tetua berpakaian hitam putih di samping dan berkata, "Ayo serang bersama dan hancurkan formasi. Aktivitas dari perjalanan kita ini terlalu besar. Kemungkinan mata dari sejumlah besar faksi telah mengikuti kita. Oleh karena itu, kita harus menggunakan metode berdarah untuk menekan pavilion bintang jatuh dan menggunakan kesempatan ini untuk membuat faksi lain di dataran tengah menyadari bahwa aula jiwa kita bukanlah sesuatu yang sembarangan orang berhak untuk menyinggungnya," ucap Zaising. Tianzun hitam putih mengangguk pelan saat mendengar ini. Tatapan mereka melirik ke bawah sebelum mengangkat tangan mereka bersamaan. Setelah itu, mereka dengan kasar meraih ruang di bawah. Setelah tangan ketiga orang itu terkepal, kekuatan spasial yang menakutkan dengan cepat menyebar ke seluruh tempat. 3 tangan besar yang tak terlihat mencengkeram ruang kosong itu dengan kuat. Sebuah cahaya melonjak dengan segera dan penghalang cahaya tak terlihat yang berisi cahaya bintang-bintang muncul di depan semua orang entah dari mana. "Hancurkan!" hantu tua Zaising berteriak dingin. Tiba-tiba dia mengebalkan tangannya dengan keras. Tangan besar yang tak terlihat itu menghantam penghalang cahaya yang tak terlihat itu dengan keras. Sebuah tinju mendarat dan banyak riak menyebar di penghalang cahaya. Suara gemuruh keras bergema di langit seperti guntur. Mengikuti dari dekat hantu tua Zaising, angin menakutkan dari Tianzun hitam putih juga bertiup dari langit. Seketika, angin itu mengalir ke cahaya seperti badai. Di bawah serangan dahsyat dari 3 Daozun elit yang telah mencapai level Daozun bintang 5, cahaya itu menjadi goyang. Di sisi lain, semua murid pavilion bintang jatuh melihat penghalang cahaya yang bergetar berulang kali dari dalam alam bintang. Mereka tiba-tiba memegang senjata di tangan mereka dengan kekuatan yang lebih besar. Feng Sunze memperhatikan penghalang cahaya yang akan hancur. Ekspresinya sedikit tenggelam saat dia berkata, "Formasi besar tidak mampu menahan serangan dari mereka bertiga," ucap Feng Sunze. Aula jiwa telah mengirim 3 Tianzun kali ini. Ada juga 7 Daozun. Sejumlah dosong juga telah datang, ucap Feng Sunze. Mata Feng Sunze berkedip saat dia kembali berbicara dengan suara yang dalam. 7 Daozun dan para ahli lainnya tidak dianggap merepotkan untuk dihadapi. Namun trio hantu tua Zaising adalah masalah besar, ucap Feng Sunze. Suaranya terhenti sejenak sebelum tiba-tiba mengatupkan giginya dan kembali berkata, "Aku akan memblokir kedua Tianzun hitam putih," ucap Feng Sunze. "Bagaimana mungkin kau sendiri bisa menghadapi mereka berdua?" ucap dokter peri kecil. Dokter peri kecil dan yang lainnya langsung mengerutkan kening ketika mendengar ini. Para tetua pavilion bintang jatuh lainnya juga mengalami perubahan ekspresi yang drastis setelah mereka mendengar ini. Tidak perlu mengalahkan mereka. Yang perlu kita lakukan adalah menunda waktu sampai Yao Chen berhasil keluar dari tempat persembunyiannya, ucap Feng Sunze menarik nafas dalam-dalam saat berkata. Semua orang terdiam saat mendengar ini. Sudah setengah bulan sejak Xiaoyan dan Yalau memasuki menara batu. Namun tidak ada berita sedikit pun yang terkirim dari sana. Lalu apa gunanya waktu yang sedikit ini bagi mereka? Aku akan berurusan dengan hantu tua Zaising. Serahkan salah satu Tianzun hitam putih kepada boneka iblis langit. Sedangkan untuk Tianzun lainnya, Dokter Peri Kecil dan Tian Huo Zunze akan bekerja sama untuk menghadapinya. Sementara semua orang terdiam dan tak berdaya, sebuah suara tenang tiba-tiba bergema. Seketika, sosok kurus yang membuat kelompok Dokter Peri Kecil menjadi tenang juga perlahan muncul di udara di atas gunung. Itu ketua pavilion junior Xiaoyan. Dia sudah keluar dari tempat peristirahatan, ucap para murid pavilion. Perhatian semua murid pavilion bintang jatuh tertuju saat Xiaoyan muncul. Selama tahun-tahun ini, Xiaoyan dapat dianggap telah benar-benar membuat namanya terkenal di dataran tengah. Semua orang di pavilion bintang jatuh juga menyadari kekuatannya. Kemunculannya bagaikan kekuatan besar, menyebabkan moral pavilion bintang jatuh melonjak. Kegembiraan langsung muncul di wajah Feng Sunze saat melihat Xiaoyan muncul. Dia buru-buru mengajukan pertanyaan. "Kau sudah keluar, bagaimana dengan Yao Chen?" ucap Feng Sunze. "Guru masih butuh waktu," ucap Xiaoyan. Xiaoyan perlahan menggelengkan kepalanya.
Pandangannya menatap penghalang cahaya yang terus bergetar. Hantu tua berwajah dingin Zaising berada di luar penghalang cahaya. Ada kilatan dingin yang melintas di matanya yang hitam pekat saat dia melakukannya. Hantu tua ini benar-benar terlalu penuh kebencian. Berkali-kali hantu tua ini datang dan mencari masalah. Kali ini dia pasti tidak akan membiarkan hantu tua ini melarikan diri. Qinglin yang berada di sampingnya ragu-ragu sejenak sebelum dia tiba-tiba berbicara perlahan. Serahkan Tianzun terakhir kepadaku. Biarkan kakak dokter berkecil dan yang lainnya menghalangi dusun elit lainnya, ucap Qinglin. Dokter berkecil terkejut ketika mendengar ini. Dia melirik Qinglin, tersenyum hangat dan berkata, "Tidak apa-apa, Tuan Tianhu dan aku bisa menghalanginya," ucap dokter berkecil. Mata Xiaoyan juga beralih ke Qinglin. Qinglin tersenyum padanya. Dia menyilangkan kedua tangannya dan berkata, "Tuan muda Xiaoyan, Anda dapat yakin, aku dapat menghalanginya," ucap Qinglin. Xiaoyan mengernyitkan alisnya sedikit saat melihat desakan Qinglin. Akhirnya dia mengangguk sedikit. Meskipun kekuatan Qinglin hanya setara dengan dusun bintang 1, dia memiliki harta karun misterius seperti pupil bunga ular hijau 3 giok. Selain itu, tubuhnya juga menyembunyikan jiwa ular langit kuno. Makhluk aneh seperti itu adalah sesuatu yang bahkan membuat Xiaoyan sangat takut. Namun dilihat dari penampilannya, kemungkinan besar dia tidak hanya berpura-pura berani. Dokter berkecil juga terkejut ketika melihat Xiaoyan benar-benar setuju dengan Qinglin. Seketika dia merasa tidak berdaya, namun hatinya juga sedikit tenang. Dia mengerti bahwa Xiaoyan bukanlah orang yang gegabah. Dia tidak akan membiarkan Qinglin bertarung dengan seorang Tianzun dari aula jiwa tanpa alasan. Karena dia melakukan ini, kemungkinan besar dia punya alasan dan kepercayaan diri. Xiaoyan melambaikan tangannya. 11 boneka muncul di udara. Setelah itu, tatapannya terangkat dan dia perlahan berkata, "Buka formasi besar itu. Formasi itu akan segera hancur," ucap Xiaoyan. Feng Shunse juga mengangguk ketika mendengar ini. Segel tangannya berubah dan penghalang cahaya di langit bergetar sebelum perlahan menghilang. Setelah penghalang cahaya itu menghilang, seluruh tempat itu berangsur-angsur menjadi gelap. Kabut hitam yang menyelimuti langit juga muncul di depan mata semua orang di dalam jarak dekat. Hantu tua Zaising tersenyum dingin saat melihat penghalang cahaya yang perlahan menghilang di langit. Seketika, tatapannya menembus ruang dan melihat ke arah sosok kurus yang berdiri di puncak gunung. Suaranya yang padat membawa hawa dingin yang menusuk tulang saat bergema di seluruh langit. "Xiaoyan, aku sudah bilang kita akan bertemu lagi. Kali ini, aku yang tua akan melihat siapa yang bisa menyelamatkanmu," ucap Zaising. Xiaoyan tidak bereaksi saat mendengar tawa keras dari hantu tua Zaising. Tubuhnya perlahan naik ke udara dan melihat ke arah kabut hitam yang menyebar di langit. Kemungkinan besar, barisan yang begitu besar telah menarik perhatian sejumlah besar faksi. Berdasarkan tebakannya, kemungkinan besar area di luar pavilion bintang jatuh sudah dipenuhi mata-mata dari faksi lain. Ada banyak sekali faksi kuat yang tersembunyi di dataran tengah. Pertarungan antara faksi-faksi ini juga sangat intens. Pavilion bintang jatuh telah menerima banyak tantangan sejak didirikan untuk menjadi salah satu dari 4 pavilion besar. Namun kali ini tidak diragukan lagi yang menghadapi situasi yang paling berbahaya dalam sejarahnya. Jika mereka dapat bertahan, reputasi pavilion bintang jatuh pasti akan melambung tinggi dan menyingkirkan 3 pavilion lainnya jauh di belakangnya. Jika tidak mampu melakukannya, kemungkinan besar pavilion bintang jatuh akan selamanya menghilang dari dataran tengah ini. "Hantu tua, omong kosongmu benar-benar seperti sebelumnya. Serang saja dan segera habisi mereka. Kau sudah gagal beberapa kali. Jika kau gagal lagi kali ini, kau seharusnya lebih jelas daripada orang lain tentang apa nasibmu nanti." Para Tianzun hitam putih di langit melirik hantu tua Zaising dan berbicara dengan samar. "Peringatanmu itu tidak perlu," ucap Zaising. Mendengar ini, wajah hantu tua Zaising menjadi muram saat dia berbicara dengan dingin. Meskipun dia berbicara seperti ini, kegelapan pekat juga perlahan muncul di mata hantu tua Zaising. Dia menatap Xiaoyan yang melayang di udara dan tertawa dingin. Setelah itu, dia tiba-tiba melambaikan tangannya. "Cuci pavilion bintang jatuh dengan darah," teriak Zaising. Mendengar teriakan dingin dari hantu tua Zaising, banyak ahli dari pavilion bintang jatuh juga berteriak serempak. Doki yang kuat,
menyembur keluar. Seketika rantai hitam melesat dengan dahsyat ke arah alam bintang dari segala arah serta memancarkan gelombang suara dentuman. Teriakan membunuh yang memengkakkan telinga bergema di seluruh tempat ini. Alam bintang yang awalnya damai dengan cepat berubah menjadi tempat yang dipenuhi aura pembunuh. Sosok Xiaoyan melayang di udara, tatapannya menatap tajam ke arah hantu tua Zexing. Para ahli aula jiwa itu berpencar sendiri-sendiri ketika mereka telah mencapai jarak 100 kaki darinya dan bergegas ke alam bintang. Bocah, kali ini aku yang dulu pasti akan membawamu kembali ke aula jiwa. Saat itu, aku yang dulu akan membuatmu mengerti apa arti takdir yang lebih buruk daripada kematian, ucap Zexing. Wajah hantu tua Zexing dipenuhi dengan kekejaman yang ganas saat dia menatap Xiaoyan. Kakinya tiba-tiba menghentak udara kosong dan dia langsung menyerang Xiaoyan dengan keras. Ketika hantu tua Zexing menyerang, para Tianzun hitam putih saling bertukar pandang dan mengangguk sedikit. Kaki mereka menginjak udara kosong dan memasuki alam bintang. Ketika langkah kaki mereka mendarat, lautan Doge yang luas dan perkasa perlahan-lahan menyapu keluar, menyebabkan energi seluruh dunia ini berfluktuasi. Tepat ketika para Tianzun hitam putih berencana memasuki alam bintang dan melakukan pembantaian, seberkas cahaya keemasan melesat mendekat. Setelah itu, cahaya itu langsung menyerang mereka berdua. Boneka yang bisa melawan Dosun bintang 4 benar-benar langka. Serahkan saja padaku. Tianzun hitam berpakaian hitam melirik boneka iblis langit yang menyerbu dengan agresif. Sedikit keterkejutan melintas di matanya saat dia berbicara. Baiklah, sepertinya pembantaian itu hanya bisa dilakukan olehku, ucap Tianzun putih lalu tertawa terbahak-bahak. Tubuhnya bergerak dan dia membuat jalan memutar di sekitar boneka iblis langit yang telah bergegas mendekat. Namun, dia baru saja mengambil beberapa langkah ketika sosok kecil yang halus menghalangi ruang di depannya dan sambil tertawa berbicara kepadanya. Orang tua, izinkan aku menjadi lawanmu. Tianzun putih terkejut ketika melihat gadis cantik ini yang tiba-tiba muncul di depannya. Tatapan matanya tetap acuh tak acuh dan sama sekali tidak terpengaruh oleh status atau penampilan gadis itu. Dia mengangguk sedikit dan bahunya bergetar. Aura yang besar dan perkasa melonjak keluar dengan dahsyat dan menyapu ke arah Qinglin. Qinglin buru-buru memusatkan perhatiannya saat melihat orang tua itu telah melancarkan pukulan mematikan sebagai serangan pertamanya. 3 titik hitam perlahan membesar jauh di dalam mata zamrudnya. Setelah itu, titik-titik itu berubah menjadi 3 bunga zamrud iblis yang mengelilingi matanya sebelum berputar perlahan. Riak energi iblis dan tidak biasa menyebar dengan cepat. Pupil bunga ular hijau 3 giok, ucap terkejut Tianzun putih. Tianzun putih ini juga orang yang sangat berpengalaman. Dia merasakan perubahan di mata Qinglin saat itu terjadi. Anda telah menebaknya dengan benar, ucap Qinglin. Qinglin tersenyum manis. Cahaya jahat dan tak biasa di matanya berputar cepat. Tekanan Doge yang melonjak dari segala arah pun seketika lenyap. Sungguh tak terduga, dunia ini benar-benar memiliki mata yang misterius. Sayangnya, kau terlalu lemah, ucap Tianzun putih tertawa samar. Tubuhnya bergerak dan beberapa bayangan muncul di langit. Dia muncul di depan Qinglin hampir seketika. Energi yang besar dan kuat berkumpul di tangannya. Setelah itu, energi itu meraih ke arah Qinglin. Itu mungkin tidak pasti, ucap Qinglin. Qinglin tertawa. Pinggangnya yang ramping dan tak bertulang itu dipelintir dengan lembut dan tubuhnya terlepas dari belenggu tangan Tianzun putih serta dengan cepat dia menariknya kembali. Melihat Qinglin menghindar, tatapan dingin muncul di mata Tianzun putih. Dia mendengus dan bergegas menyerang kembali. Di sisi lain, saat Tianzun putih dan Qinglin mulai bertukar pukulan, Xiaoyan dan hantu tua Zexing juga bertabrakan dengan keras seperti meteorit. Riak-riak Doge yang menakutkan tersapu di udara, mengguncang puncak gunung di sekitarnya hingga batu-batu gunung besar berjatuhan terus-menerus. Pada saat ini, Xiaoyan dan hantu tua Zexing telah benar-benar terlibat dalam pertarungan langsung. Dirinya saat ini telah secara resmi naik level Dosun bintang 2 setelah menelan sumsum tulang doseng. Ditambah dengan 3 perubahan dari 3 perubahan misterius api langit yang telah diaktifkan, Xiaoyan telah memiliki kualifikasi untuk melawan Dosun bintang 5 secara langsung.
dia tidak perlu lagi berhati-hati terhadap serangan pihak lain seperti masa lalu. Orang yang paling merasakan perubahan Joyen ini adalah lawannya, yaitu hantu tua Zaising. Dirinya yang sekarang merasa semakin terkejut di dalam hatinya setiap kali dia bertukar pukulan dengan Joyen. Ketika dia pertama kali bertemu Joyen saat itu, Joyen bahkan tidak mampu menerima pukulan darinya secara langsung. Selanjutnya, dalam waktu 1 tahun yang singkat, orang yang dulunya adalah seekor semut di matanya telah memiliki kualifikasi dan kekuatan untuk bertarung langsung dengannya. Baru beberapa saat, tetapi kekuatan bocah ini sudah meningkat lagi. Kalau terus begini, kemungkinan besar aku pun tidak akan sebanding dengannya saat kita bertemu lagi, gumam Zaising. Hati hantu tua Zaising terkejut dan geram saat merasakan peningkatan Joyen yang tiba-tiba ini. Perasaan melihat dirinya dikalahkan ini sungguh tidak menyenangkan, apalagi jika orang ini adalah lawannya. Dia benar-benar akan merasa sulit untuk makan dan juga tidur. Sedangkan Joyen saat ini jelas telah mencapai tahap di mana hantu tua Zaising telah merasakan itu semua. Hasrat membunuh membuncah dalam hantu tua Zaising. Angin telapak tangannya juga semakin tajam. Dagu yang luas dan perkasa di dalam tubuhnya berdesing dan bersirkulasi seperti banjir yang dahsyat. Akhirnya, ia mengikuti urat nadi dan menyembur keluar. Ruang retak dimanapun angin telapak tangan lewat. Banyak garis retakan spasial hitam gelap menyebar, tampak seperti mulut besar yang ganas. Serangan hantu tua Zaising yang tiba-tiba menjadi tajam juga menarik perhatian Joyen. Wajahnya menampakkan senyum dingin. Meskipun kekuatannya paling tinggi telah mencapai dosen bintang 4 setelah menggunakan 3 perubahan misterius api langit, ia memiliki bantuan api surgawi. Peningkatan ini telah membuatnya tidak perlu lagi takut pada hantu tua Zaising. Dua sosok melintas seperti hantu di udara. Setiap kali mereka bersentuhan, suara keras yang mengejutkan akan meletus. Gelombang demi gelombang badai energi yang liar dan dahsyat menyebar terus-menerus dan bergema di langit seperti guntur yang teredam. Kondisi pertempuran yang intens ini menyebabkan seseorang tidak dapat berkata-kata saat melihatnya. Pada saat ini, bagian dalam alam bintang pada dasarnya dipenuhi dengan teriakan-teriakan pembunuh. Kabut hitam yang sangat dingin menyebar di tempat itu. Banyak murid pavilion bintang jatuh berkumpul bersama. Mereka mungkin tidak sebanding dengan para ahli dari aula jiwa dalam pertandingan 1 lawan 1. Namun ketika ratusan atau ribuan dari mereka berkumpul bersama, bahkan para ahli ini tidak dapat memperoleh kemenangan dalam waktu singkat. Feng Sunse, dokter peri kecil, dan yang lainnya juga telah bergabung dalam pertempuran saat ini. Cukup banyak ahli telah bergabung dalam invasi aula jiwa ini. Hampir semuanya adalah karakter yang kuat dan ganas. Oleh karena itu, bahkan kelompok Feng Sunse juga harus mengerahkan seluruh upaya mereka saat ini. Ada cukup banyak sosok manusia di langit yang jauh dari alam bintang. Mereka adalah beberapa ahli dari dataran tengah yang datang setelah mendengar berita itu dan juga mata-mata dari beberapa faksi. Aula jiwa selalu menjadi faksi yang kuat di dataran tengah. Setiap tindakan mereka akan menarik banyak sekali tatapan. Selain itu, aula jiwa tidak menyembunyikan misi ini. Oleh karena itu, mereka telah menarik banyak tatapan. Kali ini, pavilion bintang jatuh telah mengalami musibah besar. Hal itu benar-benar telah memancing aula jiwa untuk menyerangnya. Ucap seorang lelaki tua yang memiliki hubungan dengan pavilion bintang jatuh mendesah pelan. Jika pavilion bintang jatuh hancur, akan tercipta ruang di antara keempat pavilion. Pavilion awan mengalir milikku mungkin dapat memanfaatkan kesempatan untuk mengisinya. Apa kau bermimpi? Mengingat kekuatan pavilion awan mengalirmu yang kecil, kemungkinan besar faksimu akan dimusnahkan sehari setelah kau menjadi salah satu dari 4 pavilion besar. Apa yang kau katakan? Apa kau mencari kematian? Apa menurutmu aku takut padamu? Perdebatan di antara penonton terus mengalir melihat apa yang dialami pavilion bintang jatuh. Tempat-tempat ini tidak diragukan lagi merupakan kekacauan total. Beberapa ahli atau faksi yang memiliki dendam satu sama lain kadang-kadang akan berakhir dengan pertempuran sengit jika mereka berdebat. Namun, sebagian besar tatapan saat ini terhenti di alam bintang. Konflik kecil yang mereka buat ini tentu saja sulit untuk menarik banyak perhatian. Meskipun orang-orang ini berdebat, kebanyakan dari mereka bersikap pesimis terhadap nasib pavilion bintang jatuh saat ini.
Beberapa ahli yang memiliki hubungan dengan Feng Sunse dan Yalau berjuang sedikit sebelum mendesah pelan. Mengingat kekuatan pavilion bintang jatuh saat ini, mereka tidak dapat bertarung dengan aula jiwa. Bahkan dengan bantuan mereka, itu tidak akan banyak berguna. Sebaliknya, mereka juga khawatir akan terseret ke dalam rawa. Sementara, semua orang merasa menyesal atas nasib pavilion bintang jatuh. Jari lelaki tua yang berbaring dengan mata terpejam di atas panggung batu tiba-tiba bergetar sedikit. Saat jarinya bergetar, ruang di dalam menara batu juga mengeluarkan retakan dan meledak, berubah menjadi banyak pecahan spasial. Pecahan-pecahan itu berhamburan ke bawah dan hancur. Dua sosok manusia yang diselimuti oleh gugusan dogi yang besar dan dahsyat bertabrakan dengan keras di langit. Suara gemuruh bumi yang menakutkan melesat ke arah awan. Bahkan awan yang melayang di langit telah terguncang hingga berhamburan pada saat ini. Tidak seorang pun berani melangkah dalam radius 1000 kaki dari keduanya. Dengan serangan dogi yang begitu mengerikan, kemungkinan bahkan seorang dosun elit biasa akan kesulitan untuk menangkisnya. Menyenangkan sekali, ucap Xiaoyan lalu tertawa. Xiaoyan bertabrakan dengan keras dengan hantu tua Zexing. Kekuatan yang kuat dan dahsyat mengguncang Xiaoyan hingga ia mundur lebih dari selusin langkah. Wajahnya juga dipenuhi keinginan untuk bertarung, karena ada jarak yang terlalu besar saat mereka bertarung dengan hantu tua Zexing sebelumnya. Ia tidak dapat bertukar pukulan langsung dengan pihak lain. Yang bisa ia lakukan hanyalah mengandalkan kecepatan dan kelincahannya untuk menghindar. Setelah itu, ia mulai menunjukkan serangan doginya. Ini adalah pertama kalinya tabrakan langsung yang berani seperti ini terjadi. Dibandingkan dengan tawa keras Xiaoyan, ekspresi hantu tua Zexing menjadi semakin suram. Di depan banyak ahli dari aula jiwa, dia adalah seorang Tianshun aula jiwa. Tidak dapat menghabisi generasi muda, bahkan setelah sekian lama, dia benar-benar telah kehilangan banyak muka. Kau bisa saja bersikap kuat di depanku. Aku yang dulu akan melihat berapa banyak nyawa yang bisa dikorbankan pavilion bintang jatuh untuk membiarkanmu menyanyiakannya. Ucap hantu tua Zexing lalu menghirup udara dalam-dalam. Nada bicaranya tiba-tiba menjadi menyeramkan. Mata Xiaoyan mengambil kesempatan untuk menyapu bagian dalam alam bintang ketika dia mendengar ini. Hatinya sedikit tenggelam. Meskipun beberapa tetua pavilion bintang jatuh masih mampu bertarung dengan para ahli dari aula jiwa, para murid biasa itu bukanlah tandingan mereka. Meskipun mereka mengandalkan jumlah mereka yang besar untuk mencegah terlalu banyak kematian, kadang-kadang juga ada beberapa murid pavilion bintang jatuh yang meninggal karena serangan diam-diam oleh para ahli dari aula jiwa. Aku benar-benar tidak bisa terus berlarut-larut. Aku harus segera menghabisi hantu tua ini, gumam Xiaoyan. Xiaoyan merenung sejenak dalam hatinya. Setelah itu, dia mengangguk pelan. Dia diam-diam mengeluarkan beberapa pil obat untuk memulihkan dogi dari cincin penyimpanannya dan memasukkan semuanya ke dalam mulutnya. Namun, dia tidak langsung menelannya. Setelah melakukan semua ini, tatapannya akhirnya beralih ke hantu tua Zexing. Dia tertawa dingin, dan dogi di dalam tubuhnya mengikuti jalur yang aneh dan beredar dengan cepat. Setelah doginya beredar, cahaya keemasan gelap perlahan muncul di telapak tangan kanan Xiaoyan. Pada saat yang sama, kakinya melangkah pelan di udara dan berjalan menuju hantu tua Zexing. Melihat Xiaoyan perlahan berjalan mendekat, senyum ganas juga muncul di wajah hantu tua Zexing. Xiaoyan bertekad untuk mengakhiri pertempuran ini secepat mungkin, dan itu juga berlaku untuknya. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengetahui bahwa Xiaoyan sedang memperlihatkan Tanik Dao. Namun, dia tidak peduli. Satu-satunya yang dapat membuat Zexing takut adalah teratai api yang mengandalkan penggabungan 4 jenis api. Selain itu, dia tidak berpikir bahwa Xiaoyan dapat mengancamnya. Meskipun kekuatan Xiaoyan hampir tidak dapat melawannya secara langsung sekarang, dia juga mengerti bahwa kemampuan bertarung ini adalah sesuatu yang diperoleh Xiaoyan dengan paksa dengan menggunakan teknik rahasia. Begitu teknik rahasia mencapai batas waktunya, akan mudah untuk membunuh Xiaoyan. Sekarang, biarkan aku yang tua ini menunjukkan kepadamu apa sebenarnya kekuatan Dosun Bintang 5, ucap Zexing. Ekspresi ganas di wajah hantu tua Zexing semakin melebar. Dogi yang besar dan perkasa menyembur keluar. Setelah itu berubah menjadi zat kental. Zat itu bergoyang aneh sebelum menggumpal menjadi bilah kepala hantu hitam gelap. Bilah besar ini sangat aneh. Lapisan kristal hitam gelap yang aneh menutupinya.
Ujung bilahnya dengan lembut memotong udara dan garis retakan seukuran ibu jari tiba-tiba muncul. Tangan hantu tua Zaizing memegang erat-erat bilah pedang besar itu. Tatapannya tajam saat ia melihat Joyen berjalan perlahan. Banyak bayangan sisa tiba-tiba terbentuk oleh bilah pedang besar itu. Setelah itu, bilah pedang itu menebas dengan ganas dari seberang angkasa. "Pedang penghancur bintang," teriak Zaizing. Setelah raungan rendah dan dalam dari hantu tua Zaizing yang bergema di seluruh tempat, seluruh langit tiba-tiba menjadi gelap. Bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya tergantung di belakang hantu tua Zaizing. Setelah itu, mereka berubah menjadi banyak sinar cahaya kecil yang berkumpul di bilah besar itu. Setelah sinar-sinar cahaya ini berkumpul, energi pada bilah besar itu juga menjadi semakin menakutkan. "Mati." Hantu tua Zaizing tersenyum lebar. Pedang itu menebas ke bawah. Setelah jatuhnya pedang ini, ruang di depannya hancur hampir seketika. Banyak garis retakan spasial muncul. Akhirnya, cahaya pedang tajam berukuran 1000 kaki dengan paksa membelah ruang di depannya dengan cara yang tak tertandingi. Itu berubah menjadi petir yang melesat dengan dahsyat ke arah Shoyen. Cahaya pedang yang begitu kuat tiba-tiba muncul di langit. Cahaya itu langsung menarik perhatian banyak mata. Ekspresi terkejut langsung muncul di mata semua orang yang melihat kejadian itu. Pedang penghancur bintang ini adalah kartu truf terhebat dari hantu tua Zaizing. Banyak ahli yang telah tewas di bawah pedang ini. Namun, setelah hantu tua Zaizing bergabung dengan Aula Jiwa, dia jarang bertemu dengan ahli yang dapat membuatnya sekali lagi menunjukkan kartu truf terhebatnya. Tanpa diduga, saat ini dapat dilihat di tempat ini. Pedang penghancur bintang hantu tua Zaizing dapat dianggap sebagai puncak teknik Do kelas D. Kekuatannya sangat mengejutkan. Sangat sedikit teknik Do di kelas yang sama dapat menahan serangan ini. Shoyen itu kemungkinan besar tidak akan beruntung, ucap beberapa pakar yang mengamati dari luar pavilion bintang jatuh tanpa sadar menggelengkan kepala ketika melihat situasi ini. Mata Shoyen sedikit berbinar saat menghadapi cahaya pisau tajam yang menakutkan serta seolah-olah dapat merobek dunia. Langkah kakinya yang lambat juga terhenti sejenak. Cahaya keemasan gelap di telapak tangan kanannya juga menjadi semakin pekat. "Sudah terlambat untuk berpikir melarikan diri sekarang," ucap Zaizing. Melihat Shoyen menghentikan langkahnya, hantu tua Zaizing mengira bahwa Shoyen terguncang oleh cahaya pedang ini. Dia pun langsung tertawa dingin. Namun, Shoyen bertindak seolah-olah dia tidak mendengar tawa dingin ini. Pandangannya berfokus pada telapak tangan kanannya. Warna emas gelap di detik itu telah mencapai batas kecerahannya sebelum cahaya hitam pekat akhirnya bergetar dan muncul di permukaan. Dengan munculnya cahaya hitam ini, cahaya keemasan yang terang itu pun dengan cepat menghilang. Sebaliknya, titik hitam itu menjadi semakin besar. Dengan cara itu seolah-olah energi cahaya keemasan itu ditelan oleh cahaya hitam itu. Dengan meluasnya cahaya hitam itu, Shoyen juga merasakan dogi mengalir deras dari tubuhnya. Ia buru-buru menelan pil obat di mulutnya dengan satu tegukan. Setelah itu, ia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Pada saat ini, cahaya bilah pedang yang besarnya 1000 kaki itu sudah berada beberapa puluh meter di depannya. Angin kencang itu menyebabkan jejak darah kecil muncul di kulitnya. "Anggap saja ini kehormatan bagimu untuk bisa mati di bawah pedang penghancur bintang milikku," ucap Zaizing. Cahaya pedang itu mendekat. Pada saat ini, bahkan dengan kecepatan Shoyen yang tinggi, dia tidak dapat menghindari serangan itu. Hantu tua Zaizing tanpa sadar tertawa terbahak-bahak saat melihat ini. Bocah penuh kebencian ini akhirnya akan mati di tangannya hari ini. Senyum tipis perlahan muncul di wajah Shoyen saat mendengar tawa keras hantu tua Zaizing. Tangannya tiba-tiba mendarat dengan keras di ruang kosong di depannya. Teriakan keras tiba-tiba bergema. "Telapak penciptaan surga aku," ucap Shoyen. Telapak tangan Shoyen mendarat dan ruang itu sendiri pada dasarnya runtuh hampir seketika. Sebuah bola cahaya hitam gelap yang membuat hati seorang terasa dingin dengan cepat menyebar dari telapak tangannya. Setelah itu, bola itu bertabrakan dengan keras dengan cahaya bilah tajam. Keduanya bertabrakan. Ledakan dahsyat yang melampaui ekspektasi semua orang tidak muncul. Cahaya bilah pedang itu tampak telah memasuki lubang hitam tak berdasar yang dalam saat menyerbu masuk. Tidak ada sedikit pun fluktuasi yang tercipta. Bahkan, laju cahaya hitam yang dipancarkan tidak melambat.
Semua orang menghirup udara dingin karena terkejut saat melihat pemandangan ini. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Kemungkinan hanya sedikit di antara mereka yang hadir yang dapat menerima serangan dari hantu tua Seising. Namun cahaya pedang yang sangat kuat itu tampaknya tidak memiliki sedikit pun kemampuan untuk bertahan di bawah bola cahaya hitam yang aneh itu. Bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, pikiran semua orang menjadi kabur. Yang bisa mereka lakukan hanyalah bergumam berulang kali dalam hati mereka. Hilangnya cahaya pedang itu juga membuat hantu tua Seising tercengang. Ia tiba-tiba tersadar dan menatap bola cahaya hitam yang sudah dikenalnya. Matanya tiba-tiba membelalak saat ia berseru, "Telapak penciptaan surga agung, teknik Douglas Tian, bagaimana kau mendapatkannya?" ucap terkejut Seising. Hantu tua Seising telah menyaksikan sendiri telapak penciptaan surga agung di reruntuhan kuno saat itu. Kekuatan yang menakutkan itu adalah sesuatu yang tertanam dalam ingatannya bahkan sampai sekarang. Teknik Douglas Tian semacam ini yang sangat ia idamkan benar-benar telah mendarat di tangan Xiaoyan. Itu karena 3 tulang rusuk itu, gumam Seising. Hantu tua Seising dapat dianggap bereaksi cepat. Dia segera teringat 3 tulang rusuk yang telah dirobek Xiaoyan dari kerangka itu hari itu. Jelas bahwa jika teknik Douglas Tian benar-benar ada, seharusnya ada di tulang rusuk itu. Bocah ini benar-benar licik, gumam Seising. Hati hantu tua Seising berdarah karena penyesalan. Ekspresinya menjadi suram saat dia melihat bola cahaya hitam yang menyebar. Tubuhnya buru-buru mundur. "Kau ingin melarikan diri?" ucap Xiaoyan. Xiaoyan hanya tertawa dingin saat melihat hantu tua Seising melarikan diri. Tangannya tiba-tiba bergetar dan laju ekspansi bola cahaya hitam tiba-tiba meningkat. Pada saat yang sama, kekuatan hisab yang tak tertandingi melonjak keluar dari dalam bola cahaya hitam gelap. Di bawah kekuatan hisapan ini, kecepatan hantu tua Seising segera melambat. Setelah itu, dia terkejut melihat bola cahaya hitam menyambar dengan cepat. Ketakutan akan kematian akhirnya naik di hatinya saat ini. Dia jelas mengerti bahwa jika dia tersedot ke dalam bola cahaya, kemungkinan besar dia akan langsung mati. Hantu tua Seising dengan tergesa-gesa melepaskan banyak pilar dok yang kuat di saat kritis ini ketika kematian mendekat. Namun, serangan ini bahkan tidak menciptakan riak saat mendarat di bola cahaya sebelum menghilang secara aneh. Jenis melahap tanpa akhir ini menyebabkan ketidakberdayaan melonjak di hati hantu tua Seising. Mati. Tatapan mata Xiaoyan berubah dingin saat ia melihat hantu tua Seising yang berada di dekatnya. Kecepatan penyebaran bola cahaya itu tiba-tiba meningkat. "Tuan Tiansun ke-9, tolong selamatkan aku," ucap Seising. Hantu tua Seising yang tidak dapat melarikan diri setelah menggunakan semua kemampuannya akhirnya membuka tenggorokannya pada saat kritis ini. Raungan tajam hantu tua Seising yang menyedihkan bergema di langit.